Ya, kuliah saya mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Eh, Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Walaupun kita kuliah malam, harus tetap semangat ya semuanya. Kita mulai saja langsung. Hari ini kita akan memulai kuliah hukum internasional. Kuliah hukum internasional malam ini kita mulai dari yang dasar dulu, pengantar hukum internasional. Mungkin saudara-saudara semua di sini, apakah ada yang tahu hukum internasional itu apa? Tidak tahu, Bu. Mungkin uh, Wahyu Stianingrum bisa bantu menjawab. Sudah bergabung belum ya? Ya, langsung aja deh ya, saya bahas aja. Pengertian hukum internasional itu sebetulnya sangat luas sekali. Pengertiannya ada banyak sekali. Mungkin dari buku-buku yang pernah kalian baca, kita sudah pernah membahas juga sebelumnya. Saya akan share screen dulu ya. Bentar, saya share screen dulu. Aduh, laptopnya. Sebentar. Ya, untuk materi pengantar hukum internasional ya hari ini. Ini adalah RPS atau rencana pembelajaran semester ini dari hukum internasional ya, kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Hukum internasional. Mungkin bisa dibaca dari PowerPoint saya, kurang lebih adalah sekumpulan atau keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan antara negara dengan negara ataupun negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Nah, ini saya rangkum pengertian hukum internasional ini dari Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja ya, pakar hukum internasional yang sering kita dengar. Kemudian untuk selanjutnya, sumber-sumber hukum internasional. Apa itu sumber hukum internasional? Sumber hukum internasional itu ada yang pertama perjanjian hukum internasional atau biasa yang kita sebut dengan nama treaties. Perjanjian internasional ini adalah sumber hukum internasional yang paling utama di sini. Perjanjian ini bisa dapat berupa seperti perjanjian bilateral, yaitu antara dua negara, atau perjanjian multilateral antara banyak negara, seperti contohnya Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan perjanjian perdagangan internasional ataupun perjanjian yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada kebiasaan internasional atau yang biasa kita sebut international customs. Ini kebiasaan internasional ini biasanya terbentuk melalui pengulangan praktik yang konsisten oleh negara-negara yang selama ini berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama atau bisa
dan kebiasaan internasional ini bisa diterima sebagai kewajiban hukum oleh negara-negara. Kemudian yang ketiga yaitu adalah putusan pengadilan dan pendapat ahli atau judicial decisions. Ya, putusan pengadilan internasional itu contohnya seperti Mahkamah Internasional ataupun seperti pengadilan ad hoc. Jadi putusan pengadilan atau pendapat ahli ini dianggap sebagai sumber hukum internasional yang bisa membantu untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum internasional ya. Dan sumber-sumber hukum nasional, hukum internasional ini, yang ketiganya ini, itu memiliki hierarki yang berbeda-beda dalam penerapannya. Nah, yang pertama itu perjanjian hukum internasional dan yang kedua ini kebiasaan internasional atau international custom, dua ini itu adalah sebagai sumber hukum yang paling utama atau yang paling mengikat bagi negara-negara ya. Kemudian selanjutnya, siapa saja sih subjek-subjek hukum internasional ini? Di sini bisa kita lihat subjek-subjek hukum internasional itu yang pertama adalah negara. Ya. Negara adalah yang berhak paling utama yang pertama melakukan perjanjian internasional, itu adalah negara. Yang paling pertama dan paling utama itu adalah negara. Kemudian yang kedua ada organisasi internasional. Organisasi internasional itu contohnya seperti ada UNICEF, kemudian WTO, IMF, kemudian ada UNDP, Mahkamah Internasional, ada Mahkamah Pidana Internasional ya yang biasanya menangani masalah perang. Kemudian ada OPEC. OPEC itu seperti yang menentukan harga minyak dunia, itu OPEC. Kemudian masih banyak lagi organisasi-organisasi internasional. Kemudian selanjutnya ada ICRC, yaitu Palang Merah Internasional ya. Kemudian selanjutnya ada Tahta Suci Vatikan. Kemudian yang selanjutnya ada individu atau organisasi. Dan yang terakhir, subjek hukum internasional ada pemberontak atau belligerent. Biasanya belligerent ini didukung oleh negara atau rakyatnya ya. Pemberontak atau belligerent ini itu pasti ada pemimpinnya. Jadi dia bergerak seperti negara. Contohnya seperti yang dulu kita pernah dengar yaitu GAM Aceh ya. Ya, untuk selanjutnya ini yang biasanya pertanyaan umum yang paling mendasar yang sering orang-orang tanyakan. Perbedaan mendasar hukum internasional dan hukum nasional itu apa sih gitu. Jadi di sini hukum internasional itu dia itu tidak memiliki lembaga khusus yang membentuk undang-undang atau yang membentuk aturan. Itu tidak ada kalau hukum internasional ya. Jadi dia tidak ada lembaga seperti lembaga legislatif yang membentuk undang-undangnya, itu tidak ada. Sedangkan kalau hukum nasional itu dia ada lembaga khusus yang membuat undang-undang atau membuat aturan, contohnya anggota dewan atau anggota DPR ya. Nah, itu perbedaan yang paling mendasarnya. Kemudian ada lagi seperti contohnya hukum internasional itu sifatnya lebih koordinatif untuk kepentingan publik ya, atau kepentingan banyak pihak atau banyak negara. Sedangkan hukum nasional itu dia bisa bersifat privat ya, private ya, orang dengan orang atau orang dengan badan hukum. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar lainnya ya. Ada dua tadi. Kemudian ada lagi mungkin perbedaan lainnya, kalau hukum internasional itu kekuatan hukumnya itu lemah karena dia tidak ada polisi, tidak ada jaksa, yang ada hanya Mahkamah Internasional ya. Jadi dia kekuatan hukumnya itu kurang kuat seperti itu ya. Kalau hukum nasional kan dia ada jaksa, ada polisi, jadi kekuatan hukumnya itu lebih kuat. Ya, itu perbedaan yang paling mendasar dari hukum internasional sama hukum nasional itu apa, itu yang tadi saya ceritakan itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya
kenapa sih kita itu belajar hukum internasional di kuliah S1 ini ya? Untuk kuliah S1 kenapa sih harus ada mata kuliah hukum internasional? Kita belajar hukum internasional itu karena dari hukum internasional kita juga akan belajar mengenai banyak isu-isu global. Kita juga akan lebih tahu, lebih open minded tentang masalah isu-isu global. Karena kehidupan ini terus berkembang dan otomatis dengan seiring kehidupan terus berkembang, isu-isu global maupun permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang bersifat global juga akan terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai bangsa yang besar ya, bangsa Indonesia, otomatis kita juga perlu tahu dan paham ya, apa itu hukum internasional, bagaimana hubungan negara Indonesia dengan negara-negara lainnya, kemudian seperti apa dalam kita menjaga keamanan negara, salah satunya ya tadi dengan kita paham dan tahu tentang hukum internasional, jadi kita tahu juga tentang cara menjaga keamanan negara kita di perbatasan maupun di perbatasan baik di darat, udara maupun laut, tentang isu-isu global dan sebagainya ya. Dari hukum internasional ini kita akan belajar juga mengenai banyak sekali hukum yang bisa kita ikuti juga atau bisa kita pelajari juga dari hukum internasional ini tentang cabang hukum yang lainnya. Seperti contohnya ada cabang hukum organisasi internasional ya. Kemudian ada hukum laut internasional. Kita juga akan tahu tuh hukum laut internasional tuh seperti apa. Contohnya kasus yang pernah kita dengar ya, seperti kasus-kasus Pulau Sipadan dan Ligitan itu yang antara Indonesia dan Malaysia yang pada tahun 2002 ya itu ya oleh Mahkamah Internasional itu akhirnya diputuskan Mahkamah Internasional memberi kedaulatan atas kedua pulau tersebut kepada Malaysia ya keputusannya ya. Kemudian dari hukum internasional kemudian kita bisa belajar organisasi internasional, hukum laut, kasus lain dari hukum laut. Contohnya seperti tadi ada juga kasus Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan itu kan juga melibatkan banyak negara ya, antara Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan. Kemudian ada kasus Selat Juan de Funa antara Amerika Serikat dan Kanada ya. Kemudian dari hukum laut kita juga bisa belajar illegal fishing ya. Banyak kasus yang bisa kita pelajari dari hukum internasional ini ya. Kemudian kita juga bisa belajar topik mengenai hukum pidana internasional yaitu hukum pidana internasional meliputi seperti kejahatan transnasional ya. Contohnya ada kejahatan genosida seperti contohnya kejahatan genosida itu suku Tutsi ya di Rwanda yang terjadi tahun 1994. Ada juga yang baru-baru ini kita dengar etnis Rohingya di Myanmar ya. Ada lagi kita juga bisa belajar kejahatan transnasional, kejahatan perang ya, serangan kimia yang warga sipil di Suriah itu, kemudian ada juga pembantaian warga sipil di negara Bosnia ya tahun 1995. Kemudian masih banyak lagi kasus-kasus atau isu-isu internasional yang bisa kita pelajari. Ada lagi seperti kejahatan kemanusiaan, yaitu perdagangan manusia, kemudian terorisme, perdagangan narkoba, ya, pencucian uang antara organisasi yang berskala internasional, kemudian penyelundupan senjata api. Ada lagi itu pemanasan global, ekspor dan impor antar negara, kemudian kejahatan cyber seperti
pencurian identitas, peretasan, ya. Kemudian ada lagi mengenai pencemaran lingkungan yang melewati negara A dengan negara B. Terus kita juga bisa belajar mengenai topik hukum ekonomi internasional, ya. Kemudian humaniter internasional, diplomatik dan konsuler, seperti diplomatik itu ada dalam Konvensi Wina ya tahun 1961, kemudian untuk konsuler ada di Konvensi Wina tahun 1963 ya. Hukum perjanjian internasional kita juga akan belajar itu nantinya, seperti contohnya perjanjian ekstradisi, perjanjian universal, bilateral, multinasional, dan sebagainya ya. Jadi kesimpulan dari kuliah kita ini, tadi yang sudah saya sebutkan, dari segitu banyak dan luasnya yang bisa kita pelajari dari hukum internasional ya. Jadi untuk membuka wawasan kita atau untuk kita lebih bisa open minded, dan ini mahasiswa internasional itu harus juga suka nonton film, contohnya seperti film-film Black Hawk Down gitu ya, yang kisah nyata antara perang operasi militer antara Amerika Serikat di Somalia tahun 1993 ya. Itu untuk hanya penyegaran aja, biar mungkin dari nonton film kita bisa belajar juga ya tentang perjanjian internasional, terus kemudian kejahatan perang dan sebagainya. Untuk sebagai refreshing aja di otak kita, pengantar aja bahwa dari belajar hukum internasional tuh kita bisa belajar banyak isu dan banyak konflik atau banyak permasalahan yang ada di dunia ini, ya. Kemudian mungkin rekomendasi film lain seperti Pearl Harbor, ya, yang filmnya menceritakan tentang angkatan udara Kekaisaran Jepang ya. Ya, sepertinya dengan Kekaisaran Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat ya, yang terjadi di Hawaii tahun kalau saya tidak salah itu sekitar terjadinya 7 Desember 1941. Nah, dari situ kita juga akan bisa belajar tuh banyak hal di situ, bagaimana kejahatan perang itu, kemudian endingnya seperti apa penyelesaian dari negara itu, Jepang dengan Amerika Serikat ya, dan sebagainya. Nah, sekian untuk kuliah hari ini. Mungkin ada yang perlu untuk dibahas atau mungkin mau ada pertanyaan dari saudara-saudara semua, atau mau ada yang kurang jelas untuk ditanyakan, boleh di sini. Ya, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah bisa saya akhiri, karena ini hanya pengantar saja untuk merefresh aja apa itu kuliah hukum internasional. Jadi mungkin kuliah bisa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah malam ini. Mungkin berikutnya, di pertemuan berikutnya, saudara-saudara bisa untuk mengerjakan tugas, yaitu bisa mencari topik atau isu-isu atau konflik-konflik internasional yang sedang hangat, yang mungkin untuk minggu depan bisa kita diskusikan bersama. Bisa saudara-saudara kerjakan dalam bentuk makalah ya. Saya tidak menentukan harus berapa halaman, saya bebaskan saja. Mungkin saudara ingin membuat yang panjang atau singkat, terserah saudara. Yang penting minggu depan setiap orang harus sudah mencari dan sudah mempelajari ya, setidaknya sudah sedikit paham tentang konflik atau isu internasional yang mungkin bisa diceritakan, kemudian kita bisa sharing bersama penyelesaiannya seperti apa. Itu
kenapa bisa terjadi konflik tersebut, antara mana dan pihak mana, subjek hukum internasional mana dengan mana. Mungkin nanti bisa kita bahas bersama ya. Terima kasih, kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.